Aduh, kayaknya kita nggak kebagian nih nonton konser Hindia, Nadira, semuanya yang ini. Aduh, punya mobil servis tapi suaranya jelek banget. Tenang. Mas Anto muncul dari mana? Iya, nah, jadi kali ini tuh kita lagi ada di Bandung nih. Iya mas. Nah, kita kebetulan nih, tadi Lita bilang apa? Servis Turbo? Iya, suaranya nggak enak banget. Jadi nggak bisa nonton konser di Servis Turbo dong? Lita juga nggak dapet tiket nih. Nggak dapet tiket, mas. oke. Makanya Kalau nggak sedih dapet banget. tiket, nanti kita dengerin di Servis Turbo Servis aja. Turbo. Nah, kebetulan kita mau ngerjain nih Servis Turbo dengan pemasangan audio. Biar suara Servis Turbonya menjadi bagus. Dan bisa jadi nonton konser nih. Iya. Aduh, Lita udah sedih banget nggak dapet tiket hari ini menonton band kesukaan Lita tuh. Apa tuh? Ada itu Wali. Kita langsung ngeliatin aja kali ya. Iya kali ya. Lita juga penasaran nih. Mas, buruan yuk, jelasin nih. Kita mau pakai produk apa nih buat upgrade audio Servis nih. Kamu nggak kebagian tiket konser, jadi mau dengerin di mobil Servis Turbo. Oke, berarti kita upgrade dulu nih dari speaker yang ini kamu lihat sendiri ya, speakernya seperti apa. Coba tuh tunjukin ke teman kita nih. Iya, itu speaker Servis Turbo. Ternyata begini guys. Nah, kita mau ganti pakai Wave yang for Servis Turbo. Coba dipegang berat mana nih? Beda ini ya. Kayak apa ya? Ya jauh. Nah, jadi plastik doang. Memang Servis Turbo ini punya problem di area speakernya, suaranya itu mendem. Terus beberapa konsumen selalu mengeluh kalau dengerin mobil Servis Turbo dibandingin dengan mobil sejenis. Ini yang paling parah secara suara itu. Makanya kenapa kita harus upgrade dia punya speaker. Tetapi bukan hanya speaker aja yang kita perlu upgrade, kita juga upgrade tweeternya. Nah, ini originalnya dan ini punya Wave. Ini originalnya. Ya. Wah, persis mas. Iya, jadi kalau Wave ini dia memang bikinnya khusus buat Honda. Jadi pemasangannya plug and play dan semua dudukannya itu memang dibuat khusus untuk Honda. Jadi nggak bisa dipasang di mobil lain ya, Toyota nggak bisa. Nah, memang dirancang khusus untuk mobil Honda. Nah terus untuk membuat suaranya menjadi indah, membuat suara itu menjadi seolah-olah ada konser di depan kita, maka kita tambahkan dengan prosesor. Nah, harus nambah prosesor dulu nih mas. Nah, prosesor ini adalah biasa disebut DSP atau Digital Signal Processor. Nah, prosesor ini nanti yang mengolah, yang membuat suara itu menjadi bagus, suara itu menjadi indah, dan bisa membuat 3D sound. Dan dari prosesor ini juga yang bisa bikin subwoofer yang kita letakkan di belakang, tetapi suaranya ada di depan. Oh gitu. Ya, dari prosesor ini juga yang bisa membuat suara speaker yang ada di bawah, tapi suaranya ada di atas. Di atas. Wah, itu sih kayak nonton konser ya. Betul. Nah, dari ilustrasinya kayak nonton konser. Betul, prosesor ini. Nah, kali ini di mobil ini kita menggunakan GVC KSDR 420P. Ini juga kayaknya kita kemarin sempat pasang ya. Ya, ini lagi hype sih. Ini lagi hype banget. Terutama di mobil-mobil Honda, karena kebanyakan yang kita garap dengan GVC itu mobil Honda, HRV dan Servis Turbo. Dan kualitasnya gimana sih mas? Kualitasnya bagus banget. Kalau GVC itu bagus, saya pede dengan ini. Kenapa? Karena di beberapa Honda yang sering kita kerjakan, ini mempunyai tenaga yang mumpuni gitu. Nah, karena kan ini kan sudah 50 watt kali 4, jadi sudah ada power 4 channel dengan prosesor semungil ini tuh, cuma satu jengkalnya Mas Anto aja, ya kan? Tuh. Ini bisa taruh kantong juga mungkin. Nah, dan soketnya juga sudah ada, sudah tersedia untuk mobil Honda. Jadi soketnya seperti ini, pemasangannya itu plug and play. Plug and play, Mas. Betul. Nah, jadi nggak perlu ada potong-potong kabel lagi, nggak perlu ada rombak-rombak kabel lagi. Nah, gitu. Betul lah. Maksudnya jangan nggak dapet konser malah nangis karena kabelnya dipotong juga. Karena di MJ udah nggak ada potong kabel guys. Betul, kita udah nggak ada potong kabel lagi. Lanjut. Nah, speaker tengah kalau di Servis Turbo, speaker tengah juga sama dengan speaker depan. Jadi ada mid bass dan ada tweeter. Persis ya? Sama persis, cuma penempatan tweeternya. Kalau speaker depan tuh begini. Nah, kalau speaker tengah itu di pintunya. Betul, di pintunya. Di handle pintunya nanti ada tweeter. Gitu. Ini yang sesudah, Mas. Ini yang sesudah kita pasang. Nah, nih, udah gercep banget ya. Kita bikin
tuh. Wah ini mah bener-bener. Nah, Cari-cari. jadi dengan prosesor dan speaker suaranya sudah bagus. Tapi pasti masih berasa kurang. Kenapa? Karena di alat musik itu ada pedal drum, ada bass drum. Otomatis frekuensi itu dikeluarkan oleh subwoofer. Makanya kenapa kita perlu menambahkan subwoofer. Nih, kuat nggak Lita? Kuat. Ini wah enteng. Enteng. Nah. 2 menit enteng doang. Selebihnya. Nah, jadi KO. kita menggunakan kali ini tuh subwoofer dari Wave. Ini tipenya ST10 Lita. ST10. Dan ST10 ini sebenarnya belum di launching. Belum launching guys. Gitu, tetapi karena kita ini AMG selalu memberikan produk-produk terbaru buat konsumen-konsumen kita gitu. Jadi belum launching kita sudah kasihkan, kita pasangkan karena kemarin kita ada pasang di HRV itu suara bassnya bagus banget. Sampai Pak Haji itu puas banget karena bassnya bisa dem gitu. Wah, kekuatan subwoofer awet. Betul, dan penempatannya pun enak banget ya karena dia di lingkaran ban serep dimasukin terus dibaut lagi dari atas. Jadi nggak makan bagasi. Jadi kalau misalkan sudah upgrade audio di AMG nih Rita ya, itu nggak kelihatan pasang audio sebenarnya. Bener gitu, nih. karena semua masuk ke tempat originalnya. Subwoofer masuk ke ban serep, prosesor ditaruh di bawah jok, dan karena barangnya mungil nggak mengganggu aktivitas, jadi nggak kelihatan juga. Ada penambahan audio, tapi begitu masuk langsung kita ngerasa kayak oh mobil saya bisa konser ya, gitu. Seperti di konser, jadi kita nggak sedih lagi nih, nggak ada kebagian tiket, masuk aja ke mobil CR-V. Nah, gitu. Nah, makanya di AMG mobil CR-V turbo kenapa paling banyak kita kerjakan, mulai dari Jayapura itu CR-V turbo, Bangka Belitung CR-V turbo, Balikpapan CR-V turbo, Bali 2 unit CR-V turbo, Bandung beberapa kali CR-V turbo, karena memang CR-V turbo ini punya kualitas suara yang kurang baik. Gitu. Jadi kualitas suaranya kurang baik. Yang hobi dengan musik atau suka dengan musik ngerasa kayak aduh kok gini banget ya mobil, padahal mobilnya mobil mahal loh. Gitu. Ya, oke. Kita sudah memperkenalkan. Nah, terus sama satu lagi. Kenapa kita harus pakai peredam di mobil ini? Nah, iya, di area pintu nih. terutama. Karena plat pintunya itu kalau kita ketok itu cemplang-cemplang gitu. Jadi getarannya mengganggu. Kalau untuk orang yang suka suara ya gitu. Jadi suara vokalnya menjadi kotor, nggak bersih, kurang solid. kurang greget aja loh. Jadi dengan adanya peredam ini membuat akustik kabin sehingga suaranya menjadi lembut, enak, solid gitu. Karena kan fokusnya cuma dalam mobil ya. Betul, karena fokusnya ada di dalam mobil. Oke, berarti kita udah selesai memperkenalkan di mobil CR-V turbo ini. Saatnya kita langsung lakukan penginstalan. Nah, jadi setelah instalasi kita setting, baru kita nikmatin. Nanti kita nikmatin suaranya. Lagu Hindia. Ini anak-anak Gen Z ya. Kalau ini anak milenium. Yuk langsung aja yuk. Yuk guys, kita lihat. Ini pasangannya. Angel Lovers nih, lihat nih pintu sebelum pemasangan peredam Honda CR-V turbo. Tuh, ini batil ya, menempel benar-benar pas. Ya, jadi bentuk ini kan bentuk bolongannya ya. Ini layar pertama yang akan kita tambahkan peredam nanti di dalam ini, dan ini adalah batil. Ini seperti popok bayi yang benar-benarnya tuh. Nih, jadi ini adalah isi pintu CR-V turbo sebelum pemasangan peredam. Nah, di sini kita menggunakan peredamnya CTK standar Pro. Jadi standar SOP di AMG yaitu pembersihan semua bagian pintu, baru deh boleh ditambahkan peredam, yaitu CTK standar Pro yang kita gunakan untuk CR-V turbo ini. Nah, ini sedang dibersihkan juga oleh Pak Sidik. Sedang digosok-gosok, nanti boleh kita review. Ini pintu pokoknya. Ini semua pintu ya guys, tuh pintu kiri sama pintu depan. Jadi emang seperti ini dalamnya CR-V turbo. Nah, next kita bakal mungkin unboxing yang lagi dikerjakan oleh Pak Sidik, yaitu nih pembersihan bagian pintu yang batilnya
Jadi gosok-gosok. Nah, jadi harus bersih dulu nih seperti ini, baru boleh ditimpa oleh peredam CTK standar Pro. Nah, ini kabel PNP-nya akan kita pasangkan ke dalam head unit. Ini pencopotan head unit dulu nih guys. Pencopotan head unit Honda CR-V Turbo. Jadi biar kerasa nonton konsernya makin all out, kita pasangkan DSP GVC KSDR 420p dan menggunakan soket yang pastinya plug and play. Jadi dari head unit ke DSP amplifier. Nah, ini dibongkar dulu. Nah, ini kabel PNP-nya nih. Akan kita colokkan ke dalam head unit. Nih, ini PNP head unit dan ini kabel dari kita. Lihat tuh. Nah, di posisinya dimasukin. Nah, dan juga kabel PNP-nya itu udah dibalut dengan isolasi kain, jadi makin rapi. Nah, ini kece banget. Nah, langsung setelah itu kita tutup head unitnya dan kita pasangkan kabel PNP-nya ke dalam subwoofer ke DSP amplifiernya. Baik teman-teman, nih pemasangan DSP GVC KSDR 420p di CR-V Turbo dengan soket plug and play yang diarahkan ke head unit dan kabel subwoofer. Nah, benar-benar gampang banget, mudah banget pakai kabel dari AMJ yang benar-benar nggak ada potong kabel ataupun suntik kabel sama sekali, jadi clean look banget. Nah, coba minggirin itunya om. Nah, gila, cepet banget, nggak sampai 10 menit, 5 detik kelar. Dari tadi kita selesai pemasangan DSP di kiri depan bawah jok CR-V Turbo, kita lanjut ke belakang bagian ban serep. Nah, kali ini pemasangan kabelnya rapi banget, udah dilapisi oleh isolasi kain. Nah, ini kabel plus minus dengan kabel, nah kabelannya terus subwoofer yang langsung terarahkan ke depan nih. Karena pemasangannya simple dan gak ngabisin banyak ruang di mobil kamu, penempatannya yaitu di dalam subwoofer, di dalam ban mobil, ban serep mobil tuh seperti ini ban serep mobil ya, CR-V Turbo. Nah, biar nonton konsernya di mobil makin mantep nih, kita kali ini pemasangan subwoofer dari AWF AST10T nih. Jadi bedanya dengan AST11 VP4, nah dia kontrolnya di sini ya, di atas. Pengaturan di atas dan biasanya di sini. Ya, biasa di sini nih, dan ini lebih gampang ya kalau di atas. Jadi nggak usah nih, kalau di samping kan harus ngeliat-ngeliat pinggir-pinggir tuh, mungkin harus dicopot dulu subwoofernya. Nah, ini pemasangannya tuh tempel plak, bener-bener masukin doang, simple tuh. Nah, nih kayak gini udah siap nih, langsung nanti tahap penyetingan. Kita lihat nih hasilnya gimana. Nah, pemasangan subwoofer, DSP dan speaker yang sudah diinstal dengan peredam pintu. Makin penasaran nih, benar-benar berasa kayak di konser, atau Lita harus nonton konser lagi nyari
nyari tiket di Calo. Tuh. Ngapain? Cerita. Ente ngapa cerita? Oke, untuk pemasangan peredam layar pertama nih sedang dikerjakan on proses. Tuh, CTK standar Pro. Wah, rapi banget. Sampai bawah-bawah kelihatan benar-benar rapi. Nah, buat kalian yang mau masang peredam pantai, peredam kabin atau peredam fender, boleh banget di AMJ karena MJ menyediakan jasa dan produk ya guys. Jadi langsung pemasangannya pun bisa home service, langsung datang ke rumah kalian tinggal duduk manis aja. Oke teman-teman, saatnya sekarang pemasangan speaker tengah dari AWF. Nah, ini penampakannya bener-bener karena MJ sekarang dimudahkan dengan soket plug and play, jadi tinggal lebih mudah dan lebih mempercepat pengerjaan. Nah, lebih aman juga karena nggak ada pastinya potong-potong kabel. Nah, ini dia AWF speaker sudah terpasang untuk speaker tengahnya, dan juga pastinya peredamnya udah pas. Oke teman-teman, jadi tweeternya juga sudah terpasang di pintu yang sudah ditaruh dengan dudukan CR-V turbonya. Jadi karena Twitter AWF-nya persis sekali seperti bawaannya, kita tanpa ada pengeboran atau pembolong. Nah, saat ditutup, speaker juga sudah terpasang. Saatnya pintu kembali ditutup dan dirapikan seperti semula. Ada itu masih dikali ya kan? Ini kali ya gitu. Apa lagi? Makan apa? Makan apa? Lalat di dalam es lu. Iya. Nggak mungkin lalat bisa masuk. Di barat Monumen Kemit dikarenakan karnaval Desa Gregang Kecamatan. Alhamdulillah ya teman-teman, penginstalan selesai dilakukan oleh tim AMJ. Ini sekitaran waktu asar lah. Jadi kita mulai jam 11 dan asar udah selesai penginstalan subwoofer, speaker dan DSP, dan juga peredam di 4 pintu. Nah, kali ini di belakang kita lagi tahap penyetingan yang dilakukan oleh Mas Anto. Untuk mungkin hasilnya nanti bakal kita spill di video kali ini sedikit aja biar nggak kena copyright, dan mungkin bagi kalian yang mau denger hasil suaranya sedikit, boleh banget WA kita di sini. Kita juga jadi penasaran nih, apakah kita nggak dapet tiket nonton konser, bisa konser di dalam mobil CR-V turbo di belakang Lita ini. Lita juga penasaran sih gimana hasilnya. Kalian kalau penasaran, tetap ikutin video ini sampai habis ya, sampai selesai. Ya, kejelihan aja apa namanya? Ya, senar gitar. Padat gitu loh suaranya, Iya. tuh padat. Pakai YouTube Pak. Ada yang bisa mengganti dirinya. Pasti narik nafas kedengeran Pak. Sadar ku telah sendiri, kau telah pergi jauh. Halo semuanya, sekarang kita di Bandung sudah selesai untuk pengerjaan Honda CR-V Turbo. Nah tadi kita juga udah dengerin sama-sama dengan owner, cuma ini ownernya nggak mau di shoot ya. Jadi kita minta suaranya aja Pak ya. Gitu. Gimana Pak dengan hasil pemasangan dan apa namanya hasil suara yang sudah kita kerjakan gitu Pak? Yang jelas ini menurut saya ini sudah
di atas ekspektasi lah. Oke. Jadi suara yang saya dengar ya, Ya. secara real aja nih, suara padat, jernih, terus perbandingan bass, Twitter dan sebagainya itu saya kira cukup bagus menurut saya. Cukup Dan balance ya, Pak. Cukup balance dan secara umum sangat memuaskan lah. Siap. Terima kasih Mas Santo. Siap, Ini terima cukup kasih ya, puas Pak. saya dengan Terima kasih loh Pak, ini udah pengertiannya. mau Iya. sudah mau mempercayakan audionya di kita ya. Oke, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Guys, ini kan Lita di Bandung nih. Kita punya tagline keliling Indonesia itu berat, biar AMG aja. Nah, kali ini kita di Bandung dan sebelumnya kita udah ada pemasangan Ciamis 2 mobil. Hari ini kita pemasangan CR-V turbo di Bandung dan selanjutnya kita akan ada pemasangan juga di daerah Majalengka, yaitu di mobil Ioniq 5 dengan pemasangan DSP. Oke, nantikan terus video AMG selanjutnya dan jangan lupa untuk klik like kalau kalian suka sama videonya. Jangan lupa juga komentar dan bisa hubungin di bawah untuk proses booking AMG ya. Dan jangan lupa share lokasi. Kenapa share lokasi? Sebelum pesan pasti di share lokasi dulu untuk kita samperin ke rumah kalian. Pemasangan audio mobil, peredam, dan kamera 360-nya bisa banget. Hubungin AMG di bawah ini ya. Lita sama tim AMG pamit undur diri. Dadah guys.